Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ini dengan kelas 9F? Oke, jika benar, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Apakah sudah sarapan? Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM, mangga disiapkan. Baik, berdoa tidak pernah selesai. Sebelumnya ada yang udah tahu nama kakak dan kakak mengajar kelas apa aja? Oke, barangkali ada yang belum kenal atau lupa dengan nama kakak, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Aprilia. Di sini kakak mengajar bimbingan dan konseling dari kelas 9E sampai dengan kelas 9H dari IKIP Siliwangi. Nah, di sini kakak memiliki tujuan layanan atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini tuh apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu agar kalian paham dan memahami tentang pengertian percaya diri. Lalu yang kedua yaitu kalian juga tahu tentang apa sih faktor penyebab terjadinya kurang percaya diri. Lalu yang ketiga yaitu agar kalian paham tentang manfaat dan cara mengatasi kurangnya rasa percaya diri. Nah, di sini juga kakak memiliki kesepakatan kelas atau perjanjian kelas, yang dimana perjanjian itu harus kita sepakati bersama-sama ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu tidak boleh mengobrol ketika kakak sedang menjelaskan. Yang kedua, tidak boleh menggunakan alat elektronik tanpa izin. Ketiga, tidak boleh keluar masuk kelas ketika jam pembelajaran sedang dimulai. Dan yang keempat yaitu tidak boleh makan dan minum di kelas ketika sedang pembelajaran dimulai. Nah, untuk 4 kesepakatan kelas tersebut, apakah ada yang keberatan atau setuju dan disepakati? Baik, jika sepakat, kita lakukan perjanjian ini bersama-sama, dan bila mana ada yang mengingkari atau tidak menepati perjanjian kelas ini, maka akan mendapatkan sanksi. Setuju? Oke, untuk absensi hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut ke slide pertama. Oke, percaya diri. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang percaya diri. Ada yang tahu percaya diri itu apa? Ya, percaya diri itu pede, bener. Terus ada yang tahu lagi percaya diri itu apa? Oke, percaya diri itu adalah percaya kepada kemampuan diri sendiri, ya, betul. Nah, di sini kakak memiliki pengertian percaya diri. Jadi, pengertian percaya diri itu adalah suatu kondisi mental atau psikologis dari seseorang yang memberikan keyakinan kuat pada dirinya untuk membuat dan melakukan suatu tindakan. Nah, terus orang yang percaya diri juga biasanya cenderung lebih optimis dan berpikir positif. Biasanya mereka juga lebih mudah untuk meraih kesuksesan loh. Kenapa, Kak? Ya, karena orang yang percaya diri itu mereka memiliki keyakinan pada kemampuan yang ada di dalam dirinya. Jadi mereka itu pede dengan apa yang mereka punya, seperti itu. Terus contohnya apa, Kak? Nah, di sini memberikan beberapa contoh. Nah, contoh dari sikap percaya diri itu biasanya kalau lagi di dalam kelas, anak tersebut berani untuk bertanya dan berani untuk berpendapat, entah itu memberikan kritik, memberikan saran, dan hal lain sebagainya. Dia juga berani dalam mengambil suatu keputusan. Nah, sikap percaya diri ini tuh biasanya dapat diperoleh dari pengalaman hidup, dari pendidikan, dari lingkungan sekitar, dan banyak hal lain sebagainya yang bisa kita ambil agar kita bisa percaya diri. Nah, selain itu, latihan dan pemahaman tentang diri sendiri itu benar-benar bisa membantu kita agar kita meningkatkan rasa percaya yang ada di dalam diri kita. Sebelumnya, kakak izin bertanya dulu nih, apakah suara kakak atau intonasi kakak terlalu cepat apa cukup? Oke, baik, terima kasih. Kalau cukup, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Lalu, apa sih penyebab kurangnya rasa percaya diri? Di sini kakak memberikan 3 contoh penyebab yang bisa mengurangi rasa percaya diri. Nah, yang pertama yaitu kurangnya mengenal diri sendiri. Jadi sebelum kita mengenal orang lain, sebaiknya kita harus mengenal dan paham akan diri kita sendiri, apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Nah, semua itu tuh kita harus pahami terlebih dahulu sebelum kita mengenal dan memahami orang lain. Nah, lalu yang kedua yaitu cemas atau ragu. Biasanya orang yang percaya diri itu cenderung lebih mudah untuk mengatasi rasa takutnya dan rasa ragu-ragunya.
Jadi mereka itu mampu dan berani untuk mengambil tindakan dan keputusan dengan sangat jelas. Nah, beda nih sama yang nggak percaya diri atau ragu-ragu. Mereka yang ragu biasanya akan terus berpikir takut sebelum mencoba, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu kurangnya wawasan. Nah, adik-adik, pengalaman itu memang penting dan berperan dalam rasa kepercayaan diri seseorang. Karena biasanya orang yang memiliki atau punya pengalaman lebih itu mereka lebih percaya diri dalam mengambil suatu tindakan tertentu yang sudah biasanya mereka alami. Nah, jadi mereka sudah mengalami kejadian itu, mereka akan lebih percaya diri untuk mengambil langkah berikutnya yang sudah mereka pernah alami sebelumnya. Nah, selain itu juga percaya diri bisa ngebantu seseorang untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan membangun hubungan interpersonal yang lebih baik. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara kita agar bisa percaya diri? Nah, di sini juga kakak merangkum 5 cara agar kita bisa percaya diri. Yang pertama yaitu sering self-talk. Dimanapun kalian berada, entah itu sedang tiduran, ngelamun, rebahan, main, dan apapun itu, coba kalian kasih afirmasi ke diri kalian sendiri. Puji diri kalian sendiri. Contohnya gimana, Kak? Nah, contohnya itu seperti, wah aku keren banget ya, bisa ngelakuin hal-hal yang gak semua orang bisa lakuin. Atau, wah ternyata aku bisa mengumpulkan tugas atau ulangan tanpa menyontek, dan masih banyak afirmasi-afirmasi lain atau pujian-pujian lain tentang diri kita sendiri. Coba kalian puji apapun yang sudah kalian lakukan hari ini. Lalu yang kedua yaitu utamakan diri sendiri. Utamakan diri sendiri itu dalam artian jangan apa-apa mengikuti orang lain atau teman. Selagi masih bisa dilakukan sendiri, coba kalian lakukan semua kegiatan dan aktivitas itu menurut kemauan sendiri, menurut apa yang kalian bisa. Jangan mengikuti orang lain, karena tiap orang itu memiliki pastinya sendiri-sendiri, memiliki tingkatannya sendiri-sendiri. Gak semua orang itu bisa, gak semua orang itu mampu. Jadi jangan tergantung sama orang lain. Lalu yang ketiga yaitu pakai apa yang membuat kamu nyaman dan yang kamu punya. Jangan gampang mengikuti tren yang tidak jelas manfaatnya apa untuk kita ke depannya. Jangan gampang tersinggung, mulai kontrol emosi diri sendiri, harus pede dengan apa yang kita pakai, apa yang kita punya, dan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus percaya diri sama kemampuan yang ada di dalam diri kita. Nah, lalu yang keempat yaitu sering semangati diri sendiri. Entah itu kalian mau ujian, mau tes, mau ulangan, dipanggil sama guru, apapun itu, pokoknya kalian harus semangatin diri sendiri. Contohnya, saya itu bisa, saya itu mampu, dan saya itu hebat. Kalian harus semangatin diri kalian sendiri dan harus selalu berpikir positif. Lalu yang terakhir yaitu ada cari lingkungan yang dapat mensupport kita. Ketika kita ingin lebih maju dari orang lain, ketika kita ingin lebih maju dan lebih positif, kita harus cari lingkungan yang dapat memahami dan menghargai diri kita. Kita harus mencari lingkungan yang dapat melihat nilai atau value yang ada di dalam diri kita. Carilah teman atau circle yang bisa ngedukung dan ngedorong impian, hobi, cita-cita kita buat nanti kita wujudin kemauan kita ke depannya. Jangan malah kita tuh ada di lingkungan yang toksik dan gak ngebuat kita jadi berkembang sama sekali. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, terus apa sih manfaatnya dari rasa percaya diri kita, atau apa sih manfaat dari kita percaya diri? Nah, di sini kakak sudah merangkum 3 manfaat dari rasa percaya diri. Yang pertama yaitu menurunkan rasa takut, yang kedua meningkatkan motivasi belajar, dan yang ketiga yaitu memperbaiki hubungan personal dan sosial kita. Nah, ada yang tahu lagi nggak manfaat dari percaya diri itu apa? Kalau ada yang tahu, simpan dulu jawabannya. Minggu depan kita bahas bareng-bareng. Oke, sebelum kakak menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak, kakak minta satu orang perwakilan perempuan dan laki-laki untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Enggak, yang perempuan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, yang laki-laki silahkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, oke, udah dengar ya tadi kesimpulan dari teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah mau dan berani maju ke depan. Di sini juga kakak akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai rasa percaya diri. Percaya diri adalah suatu sikap positif yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Orang yang percaya diri memiliki keyakinan pada kemampuan dan potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan. Meskipun terdapat hambatan dalam meningkatkan rasa percaya diri,
Namun, dengan tekad dan upaya yang kuat dan yang cukup, hal tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengembangkan sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu untuk kesimpulan materi kita hari ini. Dan harapan kakak pada pembelajaran berikutnya, kakak harapkan semoga kalian lebih interaktif, lebih aktif lagi di kelas, dan terima kasih banyak untuk yang sudah aktif dan mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.